politik identitas. Sekarang ini yang dimaksud politik identitas itu politik Islam. Mereka pura-pura aja politik identitas itu politik yang membawa identitas agama atau suku atau ini. Enggak. Yang dia maksud politik identitas adalah gerakan Islam. Gerakan Islam ini dianggap politik identitas semua. Kita nih dikerdilkan, kita nih dikucilkan, kita nih dijelek-jelekkan oleh mereka, saudara. Padahal politik identitas itu dulu justru dimainkan oleh para pejuang kita. Lihat Imam Bonjol berjuang pakai politik identitas. Dia pakai syariat Islam, saudara. Pakaiannya juga pakaian seorang ulama. Dia lawan Belanda, itu politik identitas. Begitu juga Pangeran Diponegoro pada saat melawan Belanda, itu juga politik identitas. Nah, Pangeran Diponegoro kita lihat dong, pakai jubah, pakai imamah. Dia ulama, dia pakai baju ulamanya, saudara. Berarti politik identitas. Saudara, siapa nggak pakai politik identitas ya, kawan? Mau partai-partai yang mengaku sebagai demokrat, nasionalis, semuanya pakai identitas. Identitas demokrasi, identitas kebangsaan, itu namanya identitas ya, kawan. Jangan Islam saja yang dituduh politik identitas. Kira-kira jelas ya? Nah, jadi umat Islam jangan lepaskan identitas. Identitas kita Islam. Kita berkata ya ikut ajaran Islam, kita berbuat ikut ajaran Islam, kita membuat program ikut ajaran Islam, kita berjuang juga demi Islam. Nah, jadi jangan lepaskan identitas tersebut. Anies Baswedan mulai dikerdilkan dengan satu jebakan-jebakan sebagai politik identitas dalam ini. Mungkin para buzzer-buzzer yang muncul atau juga begitu. Itu yang namanya black campaign itu ya. Tetapi juga kalimat khilafah itu sendiri akhirnya menjadi kalimat haram seolah-olah, padahal itu adalah salah satu sistem bernegara. Kita bicara khilafah, demokrasi, oligarki dan lain sebagainya, itu ya itulah sistem bernegara ya. Nah, tetapi tidak ada juga a single form of government in. Wakil Ketua Umum PKB sebut ada upaya pembusukan terhadap Anies Baswedan terkait politik identitas. Calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan dibela Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawait. Jazilul menyebut ada upaya pembusukan terhadap Anies Baswedan. Jazilul Fawait mempertanyakan soal instruksi Presiden Joko Widodo soal capres-cawapres tak gunakan politik identitas yang dianggap mengarah ke Anies Baswedan. Di mana politik identitasnya Pak Anies, di mana rekam jejaknya politik identitasnya Pak Anies. Saya harus sampaikan supaya enggak salah paham, meskipun kami membangun koalisi dengan Pak Prabowo, kata Jazilul Fawait, Kamis tanggal 24 November tahun 2022. Dia pun mempersilakan siapa saja untuk melihat rekam jejak Anies Baswedan baik saat menjadi aktivis pendidikan hingga Gubernur DKI Jakarta. Enggak ada politik identitas. Itu semua menurut saya sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies, kata Jazilul Fawait. Apa yang dikatakan Jokowi, menurut Jazilul Fawait, diperuntukkan bagi semua pihak. Namun, dirinya tidak akan menuduh kelompok lain menggunakan politik identitas. Itu akan membuat suasana politik semakin panas. Kita kan ingin pemilu ini jadi ajang riang gembira. Tidak ada politik identitas, sama tak ada penggunaan penyelewengan isu-isu lain, termasuk ras dan hukum dan macam-macam, kata dia. Pertanyaannya soal Pak Anies, saya enggak lihat di mana politik identitasnya Pak Anies. Jangan hanya karena beliau orang Arab itu dianggap politik identitas, ya tidak bisa begitu juga, tandas Jazilul Fawait. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengingatkan kepada para capres dan cawapres untuk tidak melakukan politik yang menyinggung SARA termasuk di dalamnya politisasi agama dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, ke-17 di Solo, Jawa Tengah, Senin, tanggal 21 November tahun 2022.